welcome to our service. Gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga bersuka cita. Well, aku mau ucapkan welcome buat teman-teman yang baru pertama kali join di service kali ini. Dan kita juga ajak kalian untuk join ke dalam Frenzy Community. Di sana kalian akan dibentuk dan tumbuh bersama dengan anak-anak muda lainnya. Gimana sih caranya? Nah, kalian tinggal DM aja ke Instagram kita di @youthfrenzy. Di situ kalian akan bergabung bersama teman-teman yang dekat dengan tempat tinggal kalian. Frenzy Community ini akan selalu diadakan weekdays jam 7 malam yang akan disesuaikan oleh FC masing-masing. Nah, sekarang waktunya kita untuk mulai ibadah. Siapkan pikiran, hati, dan diri kalian semua supaya bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Mari kita berdoa. Ya Bapa, selamat sore. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai online service kami. Kami percaya, walaupun secara online, berkat-Mu, penyertaan-Mu, hikmat-Mu, hadirat-Mu tetap turun untuk setiap kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah.
Thank you buat teman-teman Praise and Worship yang udah melayani kita dalam memuji Tuhan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Nixon dari GBI Bethlehem Malang. Siapkan diri kalian untuk bisa menyimak setiap kata demi kata yang akan disampaikan. Kuncinya fokus, jangan ke distract dan jangan sambil melakukan apapun. Percaya kalian akan diberkati dengan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. So, let's welcome Pastor Nixon. Shalom Youth Frenzy yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Senang sekali saya Nixon bisa berada kembali di tengah-tengah teman-teman yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Gembala beserta dengan koordinator yang telah mempercayai saya untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya dimanapun teman-teman berada hari-hari ini, kiranya semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, karena kita punya Tuhan Allah yang setia, yang tak pernah sekali-kali pun meninggalkan setiap kita. Amin. Mari pada kesempatan yang indah ini, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yang saya kasih tema, yaitu Don't Limit the Unlimited God. Mari teman-teman yang kasih Tuhan, kita sama-sama buka Alkitab yang kita punya di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Matius pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Teman-teman yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya dikasih tema bulan ini, yaitu unlimited. Dan ketika kita melihat di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga ini, di sana dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ketika kita perhatikan kata berbahagialah, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, teman-teman, di sana dikatakan yaitu makarios. Mari tirukan sama saya bersama-sama ya. 2, 3, makarios. Berbahagialah ini, makarios, itu diartikan sebagai Tuhan memberikan kebaikannya kepada umatnya yang tidak layak menerimanya. Artinya apa teman-teman yang kasih Tuhan? Kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai jemaatnya Tuhan, itu tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Tapi berbahagialah dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga ini, di sana dikatakan Tuhan itu memberikan kebaikannya kepada umatnya yang tidak layak menerimanya. Arti kita semua anak-anak Tuhan, kita semua jemaat Tuhan, kita semua umat Tuhan, itu wajib berbahagia karena kita diberikan kebahagiaan, kebaikannya Tuhan kepada kita yang tidak layak menerimanya. Artinya apa teman-teman yang kasih Tuhan? Ketika seseorang itu ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin mendapatkan kebaikan Tuhan, dan berbicara soal kebaikan, bahkan kebahagiaan ini bisa macam-macam teman-teman. Ada yang dari berkat, lalu kemudian sesuatu yang kita rindukan, sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Baik itu dari pasangan hidup ya kan, yang hari-hari ini semuanya rindu. Lalu kesusahan karena pandemi. Dulu sering ketemu ya kan, sama yang kita naksir gitu. Pergi ke youth lalu kita lihat, itu gitu kan. Sekarang kan gak bisa, semuanya serba online. Lalu doanya makin double-double. Karena dulu itu sering ketemu ya kan, doanya di samping yang kita sukai. Sekarang karena pandemi, doanya doa online. Jadi banyak yang komplain, waduh gimana Pak ini sekarang doanya jaga jarak, harus jaga jarak dan online. Jadi kapan dapatnya? Nah ini kan bisa jadi suatu kebahagiaan. Tiba-tiba pandemi kita nemu jodoh dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kan bisa macam-macam teman-teman. Lalu kemudian yang rindu dapat pekerjaan.
lalu rindu dapat pekerjaannya itu dipromosikan, dan lain sebagainya. Ini berbicara suatu kebahagiaan, bahkan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak Tuhan. Jadi kita itu harus memiliki yang namanya relasi. Kalau kita ingin, kita rindu untuk mendapatkan kebahagiaan tadi, kebaikan Tuhan, berkatnya tadi, sesuatu yang kita rindukan Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita harus memiliki yang namanya relasi. Kita harus belajar untuk miskin di hadapan Allah. Kenapa demikian? Karena seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan itu ngomong, kok gak pernah ya ada sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupanku. Jangan-jangan teman-teman yang kasih Tuhan, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan tidak dapat melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Baik kebaikannya, baik berkatnya, baik anugerahnya, kasih setianya Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin seringkali kita itu membatasi. Kita secara tidak sadar itu melimitasi Tuhan. Kita melimit what God can do in our life. Secara tidak sadar kita itu telah membatasi Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali kita melihat keadaan kita di sekitar kita. Oh, aku tinggal di daerah yang kecil. Temanku tinggal di daerah yang kota besar. Ya, wajarlah saya ini tidak mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dia. Lah, ini seringkali yang terjadi demikian. Secara tidak sadar, kita telah membatasi apa yang Tuhan dapat lakukan di dalam kehidupan kita berdasarkan apa yang kita alami. Dan ini harus kita ubah, teman-teman yang kasih Tuhan. Caranya bagaimana? Kita harus belajar miskin di hadapan Allah. Kalau kita perhatikan dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga tadi, di sana dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Artinya apa teman-teman yang kasih Tuhan? Kita itu harus belajar menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Berbicara miskin di hadapan Allah, itu bukan berarti kita miskin secara jasmani. Bukan berarti kita harus hidup bersusah-susah. Kita harus miskin, benar-benar miskin secara materi. Tapi tidak, teman-teman yang kasih Tuhan. Berbicara miskin di hadapan Allah, artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat Tuhan yang tidak layak menerima kebaikannya, kita harus punya hati yang memiliki apa di hadapan Tuhan. Artinya kita tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan. Atau dengan kata lain, pure heart, hati yang murni. Kita harus dapat berkata bahwa aku ini Tuhan, bukan siapa-siapa di mata Tuhan. Kita itu tidak ada kalau bukan karena anugerah Tuhan. Kita ada hari ini, kita bisa hidup sampai saat ini, kita bisa melihat semua dan menikmati semua yang kita punya hari ini. Itu semua karena Tuhan, karena kasih karunia-Nya, karena anugerahnya, karena berkatnya, bahkan karena perlindungan daripada Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Maka dari itu teman-teman yang kasih Tuhan, hari ini saya ada 3 poin. Bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa Tuhan itu akan melakukan perkara yang besar di unlimited God. Itu melakukan what God can do in our life. Ada 3 cara. Bagaimana caranya? Supaya kita dapat melihat Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan itu menyatakan terobosan, mujizat, berkatnya, bahkan anugerahnya itu terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu poin yang pertama. Bagaimana supaya kita dapat melihat what God can do in our life. Yang pertama, yaitu kita harus tahu keterbatasan kita sebagai manusia. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-14.
Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14, di sana dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Teman-teman yang kasih Tuhan, kenapa kita harus tahu keterbatasan kita sebagai manusia? Kita harus sadar bahwa kita itu sebagai manusia, itu terbatas oleh ruang, oleh waktu, oleh berbagai macam hal. Kita tahu Tuhan kita itu di unlimited God. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang melampaui segalanya. Tapi yang pertama untuk kita dapat melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Untuk kita itu belajar miskin di hadapan Allah. Yang pertama kita itu harus tahu keterbatasan kita sebagai manusia. Kalau kita lihat pandemi corona ini adalah satu hal dari berbagai macam hal yang menjadi contoh yang menyadarkan setiap kita dan membuktikan bahwa manusia itu terbatas di hadapan Tuhan. Hanya karena satu penyakit yang namanya corona ini, satu virus yang namanya COVID-19 ini, semua dunia berubah. Mulai dari tatanan ekonomi, tatanan sosial, cara kita hidup sekarang berbeda, new normal katanya, daripada kehidupan kita sebelum pandemi. Termasuk gereja. Seringkali kadang kita kan kangen ya kan, ketemu teman-teman, ibadah sama-sama, puji-pujian sama-sama, latihan sama-sama, pelayanan sama-sama. Sekarang hanya karena pandemi, kita harus ada di rumah masing-masing dan beribadah secara online. Yang dulu kita kalau ke gereja salaman ya kan, nepuk temennya, woi gimana kabarnya, kok sekarang makin ganteng, wah makin keren luar biasa ya kan. Sekarang kalau ketemu jaga jarak, jangan deket-deket gitu ya kan. Apalagi kalau temennya lagi batuk, wah semua ngacir, kabur ya kan. Ini kan menandakan kepada kita bahwa virus corona ini adalah tanda bahwa kita sebagai manusia itu terbatas. Maka dari itu teman-teman yang kasih Tuhan, kita harus tahu bahwa kita itu perlu yang namanya Tuhan. Kita perlu di unlimited God. Karena kita sebagai manusia kita ini terbatas hanya karena sebuah penyakit ya kan. Belum lagi kalau kita lihat mental ya kan. Biasanya kan kita kalau lihat, waduh, kena mental ini dia. Nah, ketika manusia berada di dalam sebuah tekanan, seperti masalah, lalu kemudian tekanan hidup, ya kan, masalah kehidupan yang silih berganti, lalu kemudian ada hal yang membuat kita itu tertekan, sampai kita nggak tahu harus berbuat apa lagi. Sebagai manusiawi, biasanya kita kan takut, cemas, bahkan kita itu depresi ya kan, sampai gangguan mental. Ini artinya kita itu sebagai manusia terbatas saudara, kena mental. Apalagi kehidupan pandemi ini bikin anak-anak muda itu kena mental. Karena banyak yang datang sama saya itu ngomong kayak gini teman-teman. Waduh, kok sekarang ini ya saya itu kena mental. Saya kan kaget kan, hah? Kok bisa kena mental? Kenapa emangnya? Iya. Coba dilihat, ini pandemi corona saja, saya sudah ulang tahun 2 kali, bayangkan. Berarti pandemi ini saya sudah 2 tahun. Tahun lalu saya ulang tahun, kemarin saya juga baru ulang tahun. Berarti sudah 2 tahun ya kan, di masa pandemi. Dari situ saya sadar, berarti masa mudaku ini kok habis kena corona. Ya, di situ saya pun juga setuju teman-teman. Masa muda kita habis kena corona. Dan ini membuat teman-teman kita kena gangguan mental, kena mental. Nah, kalau ada yang tanya, apa sih tanda-tanda orang yang gangguan mental? Ya, saya menemukan ada 4 teman-teman. Tanda-tanda orang yang kena mental. Yang pertama, gangguan mental yang pertama, itu gangguan suasana hati. Jadi kalau tiba-tiba diem-diem ya kan, terus galau gitu, kepikiran. Pikirannya traveling kemana-mana.
Lah itu berarti tanda awal Anda kena gangguan mental. Lalu yang kedua, gangguan kecemasan, ya kan? Diam-diam lagi enak-enak di rumah, ya kan? Rebahan. Lalu kemudian apalagi kita lagi Zoom sekolah gitu kan? Gak ada hujan, gak ada angin, lalu tiba-tiba kita cemas. Waduh, ini apa ya Pak? Lah itu ciri-ciri yang kedua, orang kena gangguan mental. Yang ketiga, gangguan kepribadian. Nah ini, kalau di sekeliling kita, teman-teman kita ada yang kepribadian ganda, lah itu berarti dia gangguan mental. Bahaya, itu perlu dicek. Apalagi ini kan sekarang jaga jarak, ya kan, antisosial. Kita satu dengan yang lainnya harus jaga jarak. Nah kalau jaga jarak lama tidak bergaul, terus tiba-tiba ketemu teman kita, kok beda? Berarti kena mental dia, bahaya. Nah sekarang yang keempat, gangguan stres. Nah kalau diam-diam kita enak-enak, misalkan lagi seneng-seneng gitu ya, misalkan main game, atau misalkan kita lagi mainan sama teman-teman kita gitu, via online gitu kan, cari hiburan. Tiba-tiba kita stres. Nah ini tanda-tanda orang yang gangguan mental, bahaya teman-teman. Lalu kemudian belum lagi hari-hari ini ya kan, kita sebagai manusia, selain kita itu kena penyakit, kita terbatas. Kena mental apalagi kita terbatas. Belum lagi kena psikis. Nah ini seringkali terjadi di tengah-tengah kita. Selain mental kita, psikis kita juga kena. Jadi kalau mental kita udah bermasalah, biasanya itu ngerembetnya ke psikis kita. Kita jadi minder, lalu kemudian kita jadi kurang percaya diri, kurang mampu menghadapi kelemahan-kelemahan tubuh. Nah ini adalah tanda-tanda di mana kita sebagai manusia itu terbatas. Dan hari ini kita harus tahu teman-teman yang kasih Tuhan, di manakah keterbatasan kita sebagai manusia. Entahkah hari ini engkau kena gangguan mental, ya kan? Ataukah hari ini Anda kurang percaya diri, psikis Anda kena. Ya saya mau katakan, it's okay not to be okay, gitu kan. Bahasa kerennya gitu teman-teman. It's okay not to be okay. Tapi seringkali kita dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak dapat melihat apa yang Tuhan dapat lakukan dalam kehidupan kita. Karena kita itu tidak tahu keterbatasan kita sebagai manusia. Dan seringkali ketika kita tahu keterbatasan kita sebagai manusia, seringkali kita itu tinggal di situ terlalu lama. Makanya Tuhan tidak melakukan sesuatu terobosan yang besar dalam kehidupan kita. Karena kita tidak tahu kapan kita harus selesai di dalam masalah kita, di dalam gangguan mental kita, di dalam hati kita ini. Karena di dalam hidup ini teman-teman yang kasih Tuhan, buat Tuhan itu lebih tertarik terhadap hati kita, apa yang kita alami, apa respon kita terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, daripada apa yang kita punyai dan apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Karena itu teman-teman yang kasih Tuhan, saya mau katakan, it's okay not to be okay. Kalau hari-hari ini teman-teman merasa teman-teman itu not okay gitu kan, it's okay not to be okay. Tapi yang saya mau katakan, kita harus tahu dan kita harus menyadari di manakah yang ketidakokean kita ini, yang kita alami ini, entah itu di gangguan mental kita, entah itu masalah kita harus sadar kita sebagai manusia ini memang terbatas. Tapi di situ kita harus tahu di manakah kelemahan kita, di manakah point of weakness kita. Lalu kalau kita sudah tahu, kita bawa itu di dalam Tuhan, kita bawa itu di dalam doa, kita bawa itu di hadapan Allah. Kita harus belajar miskin di hadapan Allah. Artinya ketika kita mengalami hal-hal yang demikian, ketika kita mengalami hal-hal yang not okay tadi itu, kita jangan sampai tinggal di situ itu terlalu lama. Tapi kita harus belajar kasih deadline. Oke, aku sedih. Oke, aku lagi susah. Oke, aku lagi sakit hati. Kita harus kasih deadline 3 bulan lagi kah? 6 bulan lagi kah? Atau kalau terlalu lama 1 minggu lagi kah? 2 minggu lagi kah? Sambil kita bawa di dalam doa. Kapan itu selesai? Dari situ kita
akan melihat apa sih yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau kita terlalu banyak tinggal di dalam kelemahan kita, seringkali kita tidak dapat melihat what God can do in our life. Jadi teman-teman yang kasih Tuhan, bagaimana caranya supaya kita itu dapat melepaskan our not okay tadi, apa sesuatu yang tidak oke dalam diri kita tadi. Bagaimana caranya? Saya menemukan ada 2 cara teman-teman yang kasih Tuhan. Cara yang pertama, kita harus tahu siapa kita di mata Tuhan. Kalau kita sudah tahu kelemahan-kelemahan kita, entah itu gangguan mental, psikis kita, dan lain sebagainya, kita harus tahu siapa kita di mata Tuhan. Kalau kita ingin bebas dari ini semuanya, kita harus sadar bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita ini umat Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita ini orang yang spesial. Ciptaan Tuhan, kita anak Tuhan. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama, di sana dikatakan demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Teman-teman yang kasih Tuhan, di sana jelas dikatakan, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kita harus tahu posisi kita, yaitu kita itu anak-anak Tuhan. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Kita punya the unlimited God. Kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Jadi hari ini kalau teman-teman lagi not okay, teman-teman tahu di mana kelemahan tubuh teman-teman. Gangguan mental kah, gangguan psikis kah, ada masalah dalam kehidupan ini, atau ada tekanan dalam hidup ini yang membuat teman-teman susah, sedih. Dari situ kalau kita ingin melihat terobosan, berkat Tuhan, bahkan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kita harus tahu posisi kita di mata Tuhan, yaitu kita anak-anak Tuhan. Dan kita ini spesial loh teman-teman yang kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan dimanapun, kalau misalkan kita sedang mengalami masalah, harusnya kita itu sadar masalah apa yang sedang tidak beres dalam kehidupan ini. Atau kelemahan apa yang sedang aku alami sehingga aku harus bangkit daripada itu. Seringkali kita itu sadar loh. Misalkan aku ini lagi susah, lagi galau. Seringkali kita tahu ya kan, kita ini sedang galau. Kita tahu kita ini sedang susah. Tapi seringkali kita itu memilih, dikasih pilihan sama Tuhan, itu memilih, istilahnya itu mengindahkan, atau lebih memilih untuk tinggal di dalam kesedihan kita, di dalam kelemahan kita, lalu kita berlama-lama di situ. Padahal kita itu dikasih pilihan, kita mau milih tetap sedih terus, apa kita harus melangkah untuk kita ya wis bangkit, hidup positif, life must go on gitu kan. Nah ini adalah pilihan kita. Maka dari itu yang pertama kita harus tahu siapa kita di mata Tuhan. Kita anak-anak Allah. Jadi harusnya kita tahu membedakan yang dunia tidak tahu. Tapi harusnya kita tahu kelemahan kita di mana, apa yang kita alami. Dari situ kita belajar untuk kita dapat melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sekarang cara yang kedua. Kalau yang pertama kita harus tahu siapa kita di mata Tuhan. Yang kedua kita harus sadar siapa Tuhan kita. Kenapa kita harus sadar siapa Tuhan kita? Kalau kita tahu posisi kita di mata Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua kita juga harus tahu siapa Tuhan kita. Tuhan kita yaitu Tuhan the unlimited God. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka dari itu kalau kita belajar apa itu Tuhan kita, siapa Tuhan kita. Tuhan kita itu God omnipotent, God omnipresence, bahkan God omniscience. Yang artinya apa teman-teman yang kasih Tuhan? Tuhan kita omnipotent, yaitu Tuhan kita maha kuasa, sanggup melakukan segala sesuatu yang kita rindukan, yang kita inginkan, yang kita rindukan, apapun yang kita harapkan dalam kehidupan ini. Tuhan kita maha kuasa, God omnipresence, Tuhan itu maha hadir.
God omniscience, Tuhan tahu segala sesuatu. Artinya apa? Teman-teman yang kasih Tuhan, kita sebagai manusia tahu keterbatasan kita. Terlebih Tuhan kita, Tuhan pun juga tahu apa yang teman-teman alami, apa yang teman-teman sedang grief gitu, apa yang teman-teman sedang sedihkan, apa yang teman-teman sedang pergumulkan. Tuhan itu Tuhan Allah yang maha tahu, the unlimited God. Jadi ketika kita di dalam keadaan it's okay not to be okay, memang it's okay teman-teman yang kasih Tuhan. Dan di situ saya mau katakan Tuhan pun tahu apa yang sedang dan kita alami saat ini. Tapi kita sebagai manusia, kita diberi pilihan. Apakah kita tetap tinggal di dalam kesedihan kita, ataukah kita melangkah untuk merubah kehidupan kita, dan kita melihat apa yang sanggup Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Semua itu pilihan di dalam hidup kita. Maka dari itu kalau kita itu mau melihat what God can do in our life, apa yang Tuhan sanggup lakukan dalam kehidupan kita, kita harus sadar siapa Tuhan kita. Kita harus tahu kelemahan kita. Mari kita belajar menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan, sehingga kita dapat melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama, teman-teman yang kasih Tuhan. Sekarang yang kedua, kalau yang pertama kita harus tahu keterbatasan kita sebagai manusia. Yang kedua, kalau kita mau melihat what God can do in our life, bagaimana caranya kita tidak melimitasi Tuhan dan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, jangan biarkan orang lain mengontrol hidupmu. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-9. Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Lalu kita lompat lagi di dalam Amsal 23, ayat yang ke-17 sampai dengan 18. Amsal 23 ayat yang ke-17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. 18 kita perhatikan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang percaya dan setuju katakan amin. Kenapa poin yang kedua, jangan biarkan orang lain mengontrol hidupmu? Karena seringkali teman-teman yang kasih Tuhan, ketika kita melihat kehidupan kita hari-hari ini, kan sekarang itu zamannya sosialita, ya kan? Zamannya sosial media, zamannya social life gitu kan. Zamannya bucin mania gitu katanya gitu. Ya kan, ada TikTok lah, ada Instagram, lalu kemudian orang-orang itu yang di-post itu semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang jelek sama sekali. Iya toh orang di-post ya kan, masa yang jelek di-post? Kan nggak mungkin. Nah maka dari itu teman-teman yang kasih Tuhan, hari-hari ini banyak manusia itu lihat perawakan. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu lihat hati kita, bukan lihat perawakan kita. Manusia itu lihat yang kelihatan, tapi Tuhan itu lihat yang tidak kelihatan. Dan ini ironis teman-teman yang kasih Tuhan. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan itu karena sosialita ini tadi, ya kan? Karena sosial media, lalu kemudian karena social life, lalu kemudian kalau kita lihat di TikTok gitu kan, banyak yang, kalau damage-nya besar gitu. Lalu banyak yang nyinyir gitu kan. Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu kemudian kita mulai membanding-bandingkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita alami, apa yang kita punyai di dalam hidup ini dengan orang lain. Padahal kita harus sadar teman-teman yang kasih Tuhan, bahwa timetable-nya Tuhan dalam kehidupan kita itu berbeda dengan orang lain. Mungkin dia saat ini punya ini lebih dulu, kita belum. Tapi kita punya hal yang lain. Atau orang ini punya ini, kita belum. Nah dari situ kita harus sadar teman-teman yang kasih Tuhan, bahwa timetable kita di hadapan Tuhan, satu dengan yang lainnya, itu beda-beda. Karena Tuhan punya tujuan dalam hidupan kita masing-masing, itu beda-beda. Maka dari itu,
Kalau misalkan teman-teman ingin melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, jangan biarkan orang lain itu mengontrol hidup kita. Kenapa demikian? Karena banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini secara tidak sadar mulai membanding-bandingkan kehidupannya dengan temannya, dengan orang lain, lalu kemudian dengan di TikTok. Kok bisa ya nyinyir gitu kan? Kok bisa ya itu dia dalam waktu sekian, sekejap langsung tiba-tiba meloncat luar biasa gitu kan. Apakah dia ngepet gitu? Apakah dia melakukan ini itu dan lain sebagainya? Lalu kemudian mulai nyinyir ya kan. Lalu kemudian ada yang mulai iri atau kemudian malah atau kita malah kok bisa ya kayak gitu. Nah, saya mau katakan hari ini teman-teman yang kasih Tuhan, itu semuanya tergantung respon kita sebagai anak-anak Tuhan. Kadang orang itu bisa dua, ketika lihat orang berhasil, kalau kita lihat orang sedih, kita bergaul sama orang sedih, semua orang pasti bisa. Tapi kalau kita lihat orang yang sukses, lihat orang yang diberkati Tuhan, itu nggak mudah. Dan biasanya ada dua respon. Respon yang pertama dia nyinyir atau iri, respon yang kedua malah ikut seneng dan memotivasi diri jadi lebih baik atau jadi seperti dia. Nah ini pilihan kita. Tapi artinya teman-teman yang kasih Tuhan, hari ini banyak orang itu secara tidak sadar kena sosial media, kena social life, kena kehidupan sosial hari-hari ini. Mereka itu tidak sadar dan mulai membandingkan diri mereka. Aduh, aku kok kurang cantik ya, misalkan yang cewek gitu. Yang sana kok, sekarang jadi glowing gitu. Gimana caranya kok bisa glowing gitu, ya kan? Terus yang cowok-cowok, waduh, yang sana kok bisa punya ini itu. Saya kok, waduh, gimana ya caranya kok bisa gitu? Sekarang jadi glowing gitu kan. Lalu mulai membanding-bandingkan diri. Hari ini, teman-teman yang kasih Tuhan, kalau kita mau melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita mau tidak melimitasi Tuhan, di unlimited God itu di dalam kehidupan kita. Mari kita itu belajar, jangan lihat sekitar kita. Jangan belajar mengubah hidup kita untuk menyenangkan orang lain. Jangan mengubah kehidupan kita untuk kita itu dapat pujian, kita dapat penghargaan dari orang, kita dapat applause dari banyak orang. So, teman-teman mesti ingat, banyak nyamuk itu mati karena tepuk tangan. Jadi hari ini jangan kita itu cari applause dari orang, cari penghargaan dari orang. Tapi hari ini saya mau katakan, jangan biarkan orang lain itu mengontrol hidupmu. Tapi mari kita cari Tuhan, kita cari sesuatu yang gak kelihatan. Kalau yang kelihatan itu semuanya sementara, teman-teman. Semuanya bisa hilang, semuanya bisa lenyap. Tapi kalau kita cari apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, Tuhan yang tidak kelihatan itu kasih reward di dalam kehidupan kita, kasih berkat, kasih kebaikannya, itu tidak akan hilang. Karena apa? Karena Tuhan yang tidak kelihatan itu yang kasih reward. Jangan kita cari reward dari orang lain, cari applause, cari penghargaan, cari pujian dari orang, membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi mari hari ini kita belajar untuk miskin di hadapan Allah tadi. Kita bersandar kepada Tuhan. Maka dari situ kita dapat reward, karena reward kita dari Tuhan. Kalau kita lihat teman-teman yang kasih Tuhan, ada satu buah quote hebat. Waktu saya itu scroll di media sosial, ada salah satu pendeta, itu kasih quote demikian. Anda tidak bisa menjadi semua yang Anda inginkan, tapi Anda bisa menjadi semua yang Tuhan inginkan. Saya ulangi sekali lagi. Anda tidak bisa menjadi semua yang Anda inginkan, tapi Anda bisa menjadi semua yang Tuhan inginkan. Artinya apa teman-teman yang kasih Tuhan? Entah kita punya cita-cita A, B, C, D, E, F, G. Kita punya keinginan A sampai Z. Kita punya kerinduan A sampai Z. Semua itu ketika kita belajar untuk kita cari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar untuk kita itu cari Tuhan, sesuatu yang tidak kelihatan tadi. Apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apa sih yang Tuhan akan lakukan? What God can do in our life.
Di situ kita harusnya sadar, teman-teman yang kasih Tuhan. Dalam kehidupan ini, semua pencapaian kita itu tidak bisa kita capai kalau Tuhan gak mengizinkan. Artinya walaupun kita punya rencana A sampai Z dan lain sebagainya, kalau itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, pasti teman-teman mendapatkan sesuai reward yang Tuhan berikan. Tapi kalau teman-teman tidak mendapatkan apa-apa sampai hari ini, mungkin teman-teman mesti cek apakah itu karena teman-teman yang teman-teman kejar itu adalah sesuatu yang kelihatan tadi, yang dapat penghargaan dari orang, dapat pujian dari orang, sesuatu hal duniawi yang menyenangkan hati kita, dan bukan yang Tuhan inginkan. Jangan-jangan di situ kita tidak dapat melihat apa yang Tuhan dapat lakukan dalam kehidupan kita, karena kita terlalu fokus untuk menyenangkan orang lain. Maka dari itu hari ini, saya mau tegaskan teman-teman yang kasih Tuhan, jangan biarkan orang lain itu mengontrol hidupmu. Tapi mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena reward kita dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sekarang yang terakhir teman-teman yang kasih Tuhan. Kalau yang pertama, kita harus tahu keterbatasan kita sebagai manusia. Yang kedua, jangan biarkan orang lain mengontrol hidupmu. Sekarang yang ketiga, jangan batasi kuasa Tuhan. Mari kita lihat ayat Alkitab di dalam Maleakhi pasal yang pertama, ayat yang kelima. Maleakhi pasal yang pertama, ayat yang kelima. Di sana dikatakan, matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar Israel. Teman-teman yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan Maleakhi pasal yang pertama ayat yang kelima ini, di sana itu menceritakan yaitu bangsa Israel pada waktu itu, mereka itu percaya bahwa kuasa Tuhan itu hanya berkuasa atau hanya bisa bekerja itu di daerah mereka, di daerah sekitar Israel. Dan mereka nggak percaya ketika mereka melangkah di luar Israel, apakah Tuhan masih berkuasa. Tapi di sini Maleakhi pasal yang pertama dan ayat yang kelima, di sana dikatakan matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Artinya apa teman-teman kasih Tuhan? Bahwa Tuhan itu the unlimited God. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha besar. Dan kuasanya itu melebihi dari daerah itu. Artinya kuasa Tuhan itu tak terbatas teman-teman yang kasih Tuhan. Kuasa Tuhan itu melampaui palang pembatas. Melampaui batasan-batasan yang kita buat dalam kehidupan kita ini. Lalu kalau kita lihat teman-teman yang kasih Tuhan. Ada contoh orang-orang dalam kehidupan ini yang secara tidak sadar mereka itu menetapkan batasan-batasan dalam kehidupan mereka. Yaitu bangsa Portugal. Kalau kita lihat bangsa Portugal selama berabad-abad, mereka itu memiliki satu buah moto, yaitu nothing more beyond, yang artinya adalah tidak ada sesuatu lagi yang melampaui batasan yang sudah mereka buat. Jadi pada waktu itu, bangsa Portugal itu percaya bahwa tidak ada lagi daerah yang dapat dilampaui melebihi dari apa yang mereka tetapkan. Pulau mereka pada waktu itu. Dan mereka yakini bahwa bumi itu datar dan bukan bulat. Maka sampai suatu ketika teman-teman yang kasih Tuhan, ada beberapa orang yang memberanikan diri, yaitu penjelajah-penjelajah yang akhirnya menemukan daratan-daratan baru, sehingga sampai mereka itu mengubah moto mereka yang sebelumnya nothing more beyond, nothingnya dicoret menjadi more beyond. Lalu kemudian kalau kita lihat contoh berikutnya, kita tahu juga penjelajah terkenal yaitu Christopher Columbus. Pada zaman itu, tahun 1492, mereka itu juga percaya bahwa tidak ada bumi lagi, atau tidak ada daratan lagi, atau tidak ada pulau yang dapat mereka temukan lagi selain benua Amerika. Sampai suatu ketika
Mereka memberanikan diri untuk melampaui dari garis cakrawala, melebihi dari itu. Sampai akhirnya mereka menemukan pulau-pulau yang baru. Sehingga mereka percaya bahwa ada sesuatu yang melebihi daripada itu. Kalau kita lihat contoh-contoh ini teman-teman yang kasih Tuhan, secara tidak sadar dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu seperti bangsa Portugal dan Christopher Columbus ini. Kita meyakini dalam kehidupan ini, kita itu secara tidak sadar menetapkan batasan-batasan dalam kehidupan kita. Banyak anak-anak Tuhan itu tidak dapat melihat terobosan besar, berkat besar, apa yang Tuhan dapat lakukan dalam kehidupannya. Karena kita sebagai anak Tuhan, itu secara tidak sadar telah membatasi kuasa Tuhan. Itu melalui dengan batasan-batasan yang telah kita tetapkan tadi. Contoh, banyak anak Tuhan yang berkata, aku pasti nggak bisa sesukses dia. Karena fasilitas yang dia terima jauh lebih baik daripada saya. Dia tinggal di kota besar, sekolahnya bonafit, kuliahnya luar biasa, lalu kemudian dia ada modal start awalnya dia nggak dari nol, dan lain sebagainya. Lalu kita mulai menetapkan batasan-batasan. Jadi kalau dia jadi yang punya perusahaan, lalu saya cuman jadi general manager atau apa dan lain sebagainya, itu wajar. Nah, secara tidak sadar teman-teman yang kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan itu telah menetapkan batasan-batasan tadi dalam kehidupan kita. Aku nggak bisa sehebat dia karena dia jauh lebih pintar daripada saya. Aku pasti nggak bisa seberuntung dia karena dia memiliki fasilitas yang melimpah daripada saya. Saya mau katakan hari ini teman-teman yang kasih Tuhan, kita punya the unlimited God. Kita tahu kita sebagai manusia itu terbatas. Tapi kita harus sadar kita itu punya the unlimited God. Tuhan Maha Kuasa yang melampaui dari segala batasan-batasan yang kita buat tadi. Jadi hari ini teman-teman yang kasih Tuhan, kalau kita ingin melihat apa yang Tuhan akan perbuat dalam kehidupan kita, kalau kita ingin melihat what God can do in our life, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan di unlimited God tadi itu melebihi dari limitasi-limitasi atau batasan-batasan yang kita buat tadi. Kalau hari ini teman-teman berkata aku tidak bisa, aku tidak mampu, stop. Mari kita belajar untuk berharap sama Tuhan dan kita lihat apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita belajar berharap kepada Tuhan, kita belajar menaruh semuanya kepada Tuhan, kita akan melihat bahwa banyak terobosan-terobosan itu melampaui segala akal kita, melebihi dari batasan yang kita buat, dan kita dapat melihat, oh ini loh Tuhan yang akan lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita belajar menaruh semuanya kepada Tuhan. Maka dari itu teman-teman yang kasih Tuhan, hari ini mari kita belajar untuk tidak batasi kuasa Tuhan. Mari kita hilangkan batasan-batasan tadi yang kita telah buat dalam kehidupan kita ini. Supaya kita dapat melihat what God can do in our life. Maka hari ini teman-teman yang kasih Tuhan, jangan limit the unlimited God. Jangan kita batasi kuasa Tuhan. Jangan kita itu sampai, kita menetapkan kehidupan kita demikian. Padahal Tuhan maunya jauh lebih daripada ini. Mari hari ini kita belajar menyerahkan semuanya kepada yang tak kelihatan, yaitu kuasa Tuhan. The unlimited God yang sanggup membawa kita dari kemenangan menuju kemenangan. Dari kemuliaan menuju kemuliaan yang besar yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Teman-teman yang kasih Tuhan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada kali ini, izinkan saya untuk berdoa buat kita semuanya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala bersama, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan dalam kehidupan ini, ketika kami melihat keadaan-keadaan kami, tidaklah mudah untuk kami dapat melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami.
Tapi hari ini Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa kami punya the unlimited God. Kami punya Tuhan yang berkuasa, bahwa kuasa-Mu itu melampaui dari semua batasan-batasan yang kami perbuat. Hari ini Tuhan, kami diingatkan untuk kami tahu keterbatasan kami sebagai manusia. Kami diingatkan untuk kami tidak melihat apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain perbuat dalam kehidupan kami. Tapi kami mau melihat apa yang Tuhan sanggup lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya reward kami daripada Tuhan. Dan yang terakhir Tuhan, hari ini kami belajar bahwa kami mau setia, kami mau menaruh pengharapan kami kepadamu. Karena kami percaya Engkau Tuhan batu karang kami, yang sanggup menopang kami dalam kehidupan kami. Kami mau belajar arahkan untuk tetap belajar berharap, belajar melihat bahwa kuasa-Mu itu melampaui segala akal kami. Maka dari situ kami melihat bahwa Engkau membawa kami kepada kemenangan-kemenangan besar, bahkan kemuliaan-kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan buat firman yang baik yang sudah kami dengar ini. Kami berdoa kiranya dimanapun kami berada hari-hari ini, Tuhan senantiasa berada di sekitar kami, berjalan bersama kami, bahkan menuntun langkah-langkah kami dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat melihat bahwa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama saya katakan, amin. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan yang kita miliki, karena seringkali kitalah yang batasi kuasa Tuhan itu bisa bekerja dalam kehidupan kita. Thank you buat pesan yang disampaikan oleh Pastor Nixon hari ini. Kami dari Youth Frenzy terberkati dengan setiap pesan yang disampaikan. So, Frenzy members, yuk kita tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas berkat-Mu yang Kau berikan. Setiap pesan yang disampaikan oleh Pastor Nixon, hamba-Mu ini bisa menjadi berkat buat setiap kami, dan kami juga bisa mengubahkan pemikiran kami. Kami nggak mau membatasi kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami dengan apapun yang sedang menjadi batasan kami sekarang. Tuhan memberkati, biarkan firman ini bisa hidup dalam kehidupan kami, dan kami bisa diubahkan dalam setiap apapun yang akan kami kerjakan ke depannya. Berkati buat para Frenzy members dalam setiap struggle kami sekarang, di dalam sekolah kami, di dalam kuliah kami, ataupun di dalam pekerjaan kami, dan setiap apapun yang sedang kami kerjakan, Tuhan yang bantu kami bisa survive melewati itu semua, dan kami percaya berjalan bersama-Mu kami akan keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu juga mencurahkan berkat-Mu buat setiap kami, jaga kesehatan kami di tengah situasi yang tidak menentu seperti saat ini. Kuasa-Mu itu tetap nyata dalam kehidupan kami, Engkau berikan perlindungan-Mu, Tuhan jauhkan dari segala virus yang mengancam yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang berikan buat kami ini setiap semangat, dalam setiap apapun. Mungkin kami terbatas dengan virtual saat ini, tapi kami percaya kuasa-Mu itu tidak terbatas melewati setiap apapun yang sedang kami hadapi sekarang. Terima kasih, pertemukan kami kembali ya Bapa dalam ibadah kami di pertemuan selanjutnya dengan keadaan yang bersukacita dan bersemangat. Kami tahu kami melayani Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.